Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Fioni dan di kesempatan kali ini aku ingin membagikan tutorial kepada teman-teman tentang gimana sih caranya buat donat chart di Sketch dan juga di Figma. Jadi, siang-siang makan gulai, ayo kita mulai. Oke, yang pertama, untuk di Sketch itu teman-teman tinggal yang pertama yang harus dilakukan adalah ke Insert, lalu pilih Shape, lalu pilih Oval. Kita buat dua oval, copy paste, jadi ada dua seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang yang satunya kita kecilin, lebih kecil daripada lingkaran yang pertama ya. Lalu yang lingkaran kedua ini kita taruh di atasnya lingkaran pertama. Tuh. Untuk ukurannya teman-teman tinggal sesuaikan, apakah pinggirannya mau yang tebal atau yang tipis, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan ya. Udah ada dua lingkaran, kita select all semuanya. Lalu kita pilih subtract nih teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman secara default yang nggak ada option subtract di atas, tinggal klik kanan aja di atas ini di mana aja. Terus tinggal pilih customize toolbar. Habis itu tinggal pilih option ini. Lalu teman-teman tinggal drag, tarik, lalu drop ke atas. Seperti itu. Jadi ini toolbar ini yang bisa kita customize ya sesuai kebutuhan kita. Mungkin ada tools yang teman-teman lebih sering gunakan atau yang lebih penting, teman-teman tinggal drag and drop aja di atas sesuai kebutuhan teman-teman. Dan kalau udah tinggal pilih dan. Nah, jadi kita subtract ya teman-teman. Kita subtract, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan jadi berbentuk donat ya, seperti yang kita inginkan. Gitu. Jadi subtract ini fungsinya untuk memotong. Mudahnya untuk memotong bagian yang ada di atasnya. Setelah itu, kalau di donat kan biasanya ada perbagiannya, ada bagian-bagiannya. Nah, kita mau buat bagian-bagiannya itu gimana? Bisa kita ke insert caranya, lalu ke shape, lalu kita ke rectangle. Tinggal kita buat rectangle-nya seperti ini. Mungkin anggap aja kita mau buat 3 ya. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, ini ada ini tentunya kita mau rotate ya di sini. Nah, caranya gimana? Kita ke tools, kita pilih rotate, tinggal rotate, kita drag and drop seperti itu. Lalu kita buat yang di sini lagi ya teman-teman, kita copy paste supaya tidak perlu teman-teman mungkin repot-repot rotate, tinggal mirror aja. Seperti itu bisa. Jadi fungsi yang di atas ini itu untuk merotate posisi dia yang awal misal di kiri jadi ke kanan gitu ya, dan seterusnya. Kalau udah, tinggal teman-teman select all semuanya. Lalu kita tinggal pilih subtract lagi. Nah, udah jadi ada 3 bagian ya. Nah, sekarang kita mau warnain nih. Kita mau warnain, misalnya mau warna merah. Nah, dia kan cuma warnain satu warna aja ya. Sedangkan kalau misalnya di donat itu kan tentunya ada beberapa warna kan. Nah, itu caranya gimana? Coba kita misalnya klik 2 kali di shape-nya ya. Kita klik 2 kali. Nah, kalau klik 2 kali itu malah nggak muncul nih ya di sini fields-nya. Jadi kita nggak bisa warnain otomatis ya. Lantas gimana nih gitu kan? Kita mau warnanya pisah nih gitu kan. Nah, tenang aja. Ada caranya nih teman-teman. Tinggal kita pilih shape-nya aja, lalu kita ke atas, lalu kita pilih yang namanya layer. Habis itu kita ke combine, kita ke flatten. Kalau kita lihat di sininya ya, jadi seperti apa? Nah, dia akan jadi satu shape dengan ada 3 path. 3 bagian maksudnya ya. Terus fungsinya apa? Bedanya apa sih? Mungkin ada teman-teman yang penasaran ya. Kalau misalnya aku comment Z ya, aku balik lagi nih yang kayak tadi kita unduh. Nah,
Sebelum di flatten dia bentukannya seperti ini. Jadi ada dua combined shape. Yang pertama combined shape yang lingkaran yang tadi kita udah subtract. Lalu combined shape yang keduanya itu ini persegi panjang yang kita subtract. Jadi ada dua combined shape. Tapi kalau misalnya kita flatten, layer combine and flatten, dia hanya akan menggabungkan semuanya jadi satu bagian shape seperti itu. Nah, sampai sini kita akan coba ya apakah kita udah bisa mewarnain secara terpisah. Misalnya aku pilih warna. Yep, masih satu ya teman-teman, kalaupun kita klik 2 kali. Nah, ada peningkatannya, jadi udah mulai terpisah nih. Dia nggak gabung lagi pas kita klik 2 kali. Tapi masih nggak ada fields-nya di samping kanan. Dan caranya gimana kita bisa warnain terpisah? Itu tinggal kita klik shape-nya, lalu kita klik shift, lalu pilih semua path-nya. Ini sambil tekan shift sambil klik semuanya teman-teman, lalu kita lepas aja sampai sini nggak apa-apa. Lalu kita tekan tarik ke atas, kita keluarin gitu ya. Jadi mereka yang awalnya tergabung jadi satu shape gitu, kita keluarkan jadi benar-benar terpisah, semuanya itu benar-benar individual seperti itu. Nah, sampai sini udah ya teman-teman, jadi nggak ada lagi nih yang jadi mereka udah jadi bagian terpisah. Dan sekarang kita lihat apakah bisa kita warnain secara terpisah. Misalnya aku klik yang ini, lalu aku warnain oranye deh misalnya. Nah, udah bisa ya teman-teman ya. Oke, coba kita yang ini deh, yang kedua, kita yang hijau. Nah, kita sekarang berarti udah berhasil mewarnain perbagiannya secara terpisah. Oke, sekarang yang kedua, tutorial cara membuat donut chart di Figma ya teman-teman. Nah, kalau yang sketch tadi prosesnya lebih panjang, kalau yang di Figma ini lebih sederhana teman-teman. Jadi misalnya nih, kita buka Figma, aplikasi Figma-nya, lalu ke Shape Tools, lalu tinggal pilih aja ellipse, sama yang seperti yang tadi ya, kalau di MacBook kita klik aja Command Shift, supaya nggak ada yang gepeng. Lalu kita nggak perlu copy paste nih teman-teman, bedanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada lingkaran putih ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal tarik aja, tekan, lalu tarik ke dalam. Nah, awalnya akan membentuk pie chart ya teman-teman. Dan, nah, seperti ini. Ups, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, lalu kita tarik lagi ke dalam teman-teman untuk membentuk bentukan donut chart-nya. Ini kita tekan lagi, tekan ke dalam. Nah, untuk ukuran sendiri sama ya, tinggal menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Udah jadi teman-teman. Kalau misalnya ada dua, kita membuat dua bagian, tinggal copy paste aja biar sama mungkin ya, biar ukuran tebalnya sama nih gitu. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat ada ini ya, ada yang dia dalamnya ada titik dan ada yang enggak. Kalau yang titik ini untuk memutar chartnya, sedangkan kalau yang nggak ada titik ini untuk membuat ukurannya teman-teman, mau seberapa besar, kan ada persenannya ya. Nah, itu memudahkan banget ya. Jadi kita mau buat pie chart-nya berapa persen nih gitu misalnya. Nah, anggap aja kita mau buat berapa, 35 misalnya. Ya udah teman-teman tinggal digabungkan aja dengan lingkarannya. Oke, ini masih ada, ini kita tutupin sampai nggak ada. Mungkin yang pertama mau warna merah, lalu yang kedua warna hijau misalnya. Itu ya, jadi menyesuaikan gitu. Jadi gitu dia. Ingat fungsi yang tadi, yang ini untuk menyesuaikan ukuran tebal-tebal ininya atau tidak. Lalu yang ada titik di tengahnya ini untuk memutar, dan yang di sampingnya ini untuk menambah ukurannya. Seberapa panjang, seberapa banyak datanya gitu. Oke, itu aja dari aku. Hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu. Terima kasih semuanya dan selamat hari Minggu. Dadah.